ya. Nah, setelah lama aku nggak bikin video dan upload video. Nah, kali ini aku bakal sharing lagi tentang mata kuliah aku, yaitu keperawatan kritis. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum kenal, kenalin aku si Prasintia dari Unika Musikaritas Palembang. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan ya. Nah, sekarang di video kali ini aku bakal bahas tentang apa sih konsep keperawatan kritis. Nah, kalau kita dengar kalau kritis itu kan suatu penilaian atau evaluasi gitu ya, yang harus dilakukan secara hati-hati dan juga secara teliti begitu. Nah, dan juga proses ini dilakukan kepada orang yang sedang dalam kondisi kritis, kemudian seseorang tersebut membutuhkan penyelesaian secara tepat dan cepat gitu ya, sehingga kondisi ini harus cepat, tepat, dan juga hati-hati gitu. Nah, kemudian jadi sebenarnya keperawatan kritis itu tuh suatu bidang keperawatan yang secara khusus menangani kondisi seseorang yang sedang mengalami risiko yang mungkin mengancam nyawa atau hidupnya dan membutuhkan segera penyelesaian. Nah, apa sih peran perawat pada konsep ini? Apa sih peran perawat kritis? Nah, tentu peran perawat kritis ini merupakan peran perawat yang pada umumnya, yaitu sebagai caregiver, sebagai advokat. Nah, perawatan yang dilakukan pada penyakit kritis merupakan kesatuan dari pre-krisis atau proactive care, yaitu salah satu bentuk proses yang dilakukan oleh perawat kritis dalam melakukan asuhan, ialah melakukan palliative care pada lingkungan ICU. Nah, kemudian tentu ketika dalam kondisi kritis ada efek-efek tertentu yang dirasakan, baik itu oleh keluarga maupun oleh pasien itu sendiri. Nah, untuk efek yang dirasakan pasien itu pertama ada efek psikologis. Nah, efek psikologis ini bisa berupa stres mungkin dia akibat penyakit yang dialaminya, kemudian pasti ada rasa cemas, rasa takut, kemudian perasaan terisolasi atau harus mengisolasi diri, kemudian rasa rapuh dan sedih akibat keterbatasan fisik dan emosional yang dialaminya. Nah, kemudian ada juga efek non psikologis. Efek non psikologis ini bisa berupa ketidakberdayaan, perubahan pola hidup, perubahan aspek sosial dan ekonomi. Mungkin juga pasien tersebut mengalami keterbatasan komunikasi kepada orang-orang yang ia sayangi. Nah, selain pada pasien, tentu ketika seseorang mengalami kondisi kritis, ada keluarga juga yang akan mendampingi. Nah, tentu juga keluarga akan ada efek kondisi tertentu juga. Yang pertama pasti stres juga, karena keluarga yang harus merawat, mengurus gitu ya selagi pasien itu berada di rumah sakit atau kondisinya sedang kritis, dan juga rasa takut dan cemas akan apa yang terjadi kepada anggota keluarganya. Kemudian juga bisa saja juga akan ada peralihan tanggung jawab, mungkin sosok seorang ayah yang sedang sakit terpaksa harus digantikan dengan sosok ibu atau sosok anak. Kemudian adanya keterbatasan komunikasi dari keluarga dan pasien. Tentunya juga akan ada perubahan pola hidup gitu ya, perubahan pola hidup keluarga. Nah, pada keperawatan kritis itu biasanya ada yang disebut dengan konsep end of life. Nah, konsep end of life pada keperawatan kritis ini merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam bidang keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien yang memang sudah mendekati akhir hidupnya gitu ya. Nah, konsep end of life ini diberikan pada pasien pada fase kritis. Nah, intervensi pada konsep end of life ini adalah tindakan yang dilakukan itu tujuannya harus agar pasien merasa bebas dari nyeri dan merasa nyaman begitu. Nah, kemudian pasien merasa dihargai, pasien merasa dihormati, dan tentu pasien harus mendapatkan ketenangan dan kedamaian dari orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, untuk memberikan perawatan maka demikian tentu akan melibatkan banyak bidang gitu ya. Bisa juga bidang atau ahli agama, pekerja sosial, mungkin teman-teman rekan sekerja dulu, perawat, dokter, serta tentu keluarga pasien. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang keperawatan kritis.
Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, langsung aja komen di channel YouTube aku. Oke, dadah.